Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Iksan Haji dengan NIM 010122010005. Nah, kali ini saya di sini akan membahas sedikit poin-poin yang saya pahami dalam sebuah video di YouTube yang menjelaskan tentang psikologi uang yang dibawakan oleh beberapa pemateri. Nah, psikologi uang ini dikemukakan oleh Morgan Housel. Baik, di video kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin yang saya pahami terkait video yang sudah saya tonton. Nah, jadi di dalam video itu nanti saya akan membahas fenomena nyata di lapangan, terus kerangka teori yang sangat relevan untuk menyikapi hal tersebut, dan juga kemungkinan solusi yang bisa diterapkan bagi kita untuk menyikapi hal tersebut. Yang pertama, fenomena di lapangan. Berdasarkan pembahasan Morgan Housel tentang psikologi uang, fenomena nyata yang sering kita jumpai di lapangan antara lain seperti gaya hidup konsumtif dan pamer. Nah, ini disebut dengan hedonisme sosial. Banyak sekali orang-orang, terutama anak muda lebih tepatnya, lebih memilih membeli barang-barang yang mahal demi status sosial. Nah, meskipun secara finansial belum mampu, secara ekonomi belum cukup. Misalnya, anak muda seringkali membeli gadget terbaru, kayak kalau zaman sekarang iPhone yang 15 ke sana ke atas. Nah, dengan cicilan, padahal pendapatannya bagi anak muda itu masih minim gitu. Nah, ini menyebabkan hedonisme lah. Nah, yang kedua, kecemasan finansial di usia muda. Nah, seringkali kita merasakan kecemasan pada saat muda. Nah, banyak pekerja muda merasa sangat stres karena merasa tidak cukup meskipun penghasilannya sudah layak. Hal ini terjadi karena perbandingan sosial di media sosial. Kita sering lihat terjadi di lapangan bahwa orang-orang anak muda khususnya itu seringkali pamer-pamer seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu minimnya literasi keuangan. Sebagian besar masyarakat termasuk pelajar dan juga mahasiswa belum memahami pentingnya menabung, investasi jangka panjang, dan pengelolaan risiko ini. Nah, sehingga ini menyebabkan sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini. Lalu ketika kita menyikapi dengan kerangka sebuah teori, nah, psikologi uang, Morgan Housel, teori ini menyatakan bahwa keputusan finansial seseorang lebih dipengaruhi oleh emosi, pengalaman masa lalunya, dan kebiasaan sosial ketimbang logika dan juga angka. Nah, orang-orang seringkali cenderung membuat sebuah keputusan keuangan yang buruk karena kurang memahami nilai, kurang memahami waktu, kurang memahami resiko, dan juga kurang memahami ketenangan. Nah, selain daripada teori itu, ada juga sebuah teori konsumsi simbolik yang dibawa menurut Jean Baudrillard. Nah, orang sering membeli itu bukan karena butuh, tapi karena ingin menunjukkan simbol ataupun status mereka. Ketika mereka mempunyai barang yang bagus, terlihat mereka mempunyai status yang tinggi. Nah, itu disebabkan oleh seperti itu. Nah, ada juga teori tentang perbandingan sosial yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Nah, individu menilai keberhasilan hidupnya dengan membandingkan diri dengan orang lain, yang seringkali menghasilkan kecemburuan sosial dan keputusan konsumtif. Nah, dari beberapa permasalahan, dari beberapa fenomena yang terjadi di lapangan, dan juga ada teori-teori yang sudah dibahas tadi, kemungkinan solusi-solusi yang
diterapkan bagi saya untuk menyikapi hal ini, yang pertama yaitu harus adanya sebuah edukasi literasi keuangan sejak dini. Nah, masukkan program pengelolaan keuangan sederhana di sekolah atau kampus. Nah, jadi ajaran ini sangat penting, pentingnya menabung, membuat anggaran, dan hidup sesuai kemampuan. Lalu yang kedua yaitu membangun kesadaran psikologi terhadap uang. Nah, kita terus harus mengajak anak muda untuk memahami emosi mereka terhadap uang. Apakah mereka belanja karena butuh atau karena hanya ingin diterima di kalangan sosial. Nah, ini perlu dikembangkan program pengembangan diri dan detox ini media sosial agar tidak terlalu terpengaruh oleh tren konsumtif. Yang ketiga yaitu gerakan gaya hidup sederhana. Nah, kita harus mendorong budaya bangga hidup hemat, bukan gaya hidup mewah. Nah, tampilkan role model yang hidup sederhana tetapi sukses seperti influencer atau tokoh-tokoh lokal. Nah, itu adalah solusi-solusi yang memang perlu kita terapkan sehingga kita bisa menyikapi hal itu dengan baik dan benar. Mungkin seperti itu. Terima kasih.